Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal ngeliat gimana sebuah bangsa bisa bangkit dari puing-puing kehancuran total buat jadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Dan yang paling gila dari kisah ini, mereka akhirnya berhasil bersatu kembali tanpa harus melepaskan satu peluru pun. Penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. 60 juta jiwa. Angka yang susah banget buat kita bayangin. Ini adalah harga yang harus dibayar dunia dari Perang Dunia Kedua. Nah, pada 8 Mei 1945, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat. Tapi buat rakyat Jerman saat itu, ini sama sekali bukan garis akhir. Ini justru awal dari apa yang sering disebut sebagai tahun nol. Sebuah titik di mana semua hal yang mereka kenal benar-benar lenyap begitu aja. Sejarawan Anthony Beevor merangkum situasi ini dengan sangat pas lewat kutipannya. Dia bilang kalau ini bukan sekedar kekalahan militer, tapi kehancuran moral seutuhnya. Coba bayangin, nggak ada lagi pemerintah yang jalan, nggak ada hukum, dan harga diri bangsa pun hancur lebur. Pemimpin mereka udah nggak ada, tentara menyerah, dan yang tersisa di jalanan cuma debu, puing bangunan, dan tentara asing yang sekarang nentuin nasib mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Titik nol kehancuran total. Di musim dingin pertama setelah perang usai, bertahan hidup itu benar-benar brutal. Kota-kota udah rata dengan tanah, dan mata uang resmi mereka, Reichsmark, literally nggak ada harganya. Ekonomi langsung putar balik ke zaman dulu, jadi sistem barter. Bayangin aja, orang-orang harus ngorek-ngorek puing demi nyali kayu bakar, terus nuker cincin kawin cuma demi sepotong roti. Bahkan rokok bisa dipakai buat bayar makan malam. Pasar gelap ada di mana-mana, dan tatanan masyarakat benar-benar runtuh. Karena siapa yang punya makanan, dialah yang berkuasa. Tapi, sekedar ngebangun ulang gedung-gedung itu nggak cukup. Sekutu sadar mereka harus ngelakuin yang namanya denasifikasi. Intinya, ini adalah program besar-besaran buat nyabut akar ideologi Nazi dari sekolah, media, sampai ke dalam pemerintahan. Semuanya memuncak di pengadilan Nuremberg. Dan seperti yang dicatat sejarawan Joseph Persiko, Nuremberg ini bukan sekedar ajang balas dendam ya. Ini adalah momen krusial buat ngebentuk hukum internasional yang baru, buat ngedefinisiin apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, di tengah semua proses itu, ada satu tragedi kemanusiaan raksasa yang sering terlupakan. Lewat konferensi Potsdam, peta Eropa digambar ulang, dan muncul perbatasan baru yang namanya Garis Oder-Neisse. Efeknya, 12 juta orang Jerman diusir paksa dari rumah mereka di wilayah timur. Sejarawan Giles McDonough bahkan nyebut ini sebagai salah satu eksodus paling menyakitkan dalam sejarah modern. Jutaan pengungsi ini jalan kaki ke arah barat. Dan pastinya, ini ngasih beban sosial yang luar biasa berat buat kota-kota yang emang udah hancur. Lanjut ke bagian kedua. Lahirnya dua dunia berbeda. Jadi, awalnya Jerman ini dibagi jadi 4 zona pendudukan sementara. Tapi perlahan-lahan, batas ini makin kaku dan berubah jadi perpecahan politik yang nyata. Apalagi pas Amerika ngenalin Marshall Plan di tahun 1947. Bantuan dana super besar ini sukses ngehidupin lagi pabrik-pabrik di wilayah barat. Sejarawan Tony Judt bilang, ini bukan sekedar ngasih uang, tapi menanamkan kembali keyakinan kalau masa depan itu masih ada. Di sisi lain, wilayah timur yang dipegang Soviet ngambil jalan yang beda banget. Di sana, industri dinasionalisasi dan sistem sosialis mulai diterapin secara ketat. Ketegangan ini ibarat bom waktu, dan meledak pas pihak barat mutusin buat pakai mata uang baru, Deutschmark, demi nyeimbangin ekonomi. Stalin respons langkah ini dengan ngeblokir semua akses darat ke Berlin Barat. Jutaan orang terancam kelaparan. Terus gimana respons Barat? Mereka ngelakuin jembatan udara Berlin, alias operasi suplai udara terbesar sepanjang sejarah. Bayangin, selama 11 bulan, pesawat mendarat tiap 3 menit bawa makanan dan kebutuhan pokok, sampai akhirnya blokade itu dicabut. Ini benar-benar ngebuktiin kalau tekad manusia bisa ngalahin blokade politik sekeras apapun. Jadi, pembagian negara ini akhirnya diresmikan di tahun 1949. Di satu sisi, kita punya Jerman Barat, sebuah negara demokrasi dengan sistem pasar bebas yang dipimpin Konrad Adenauer. Di sisi lain, berdiri Jerman Timur, sebuah negara sosialis satu partai di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Dua negara yang lahir dari abu yang sama, tapi jadi representasi paling nyata dari pertarungan ideologi Perang Dingin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Tembok pemisah dan Perang Dingin. Di Jerman Timur, janji soal surga buat kaum pekerja mulai kelihatan retak. Di bulan Juni 1953, para buruh mogok nuntut upah yang adil, yang akhirnya memicu protes massal di seluruh negeri.
Tapi sayangnya, pemberontakan ini dilibas habis-habisan sama tank-tank Soviet. Ratusan nyawa melayang dan ribuan orang ditangkap. Seperti kata sejarawan Mary Fubrook, tragedi berdarah ini ngasih tahu rakyatnya kalau negara sosialis yang dijanjikan justru berubah jadi semacam penjara raksasa buat mereka. Nah, akibat dari sistem yang super ketat itu, gampang banget ditebak. Dari tahun 1949 sampai 1961, ada sekitar 2,5 juta warga Jerman Timur yang milih kabur ke barat. Dan yang kabur ini bukan orang sembarangan. Banyak dokter, insinyur, dan tenaga terdidik lainnya yang ngejar keajaiban ekonomi di barat. Ini benar-benar kebocoran otak besar-besaran. Sebuah pelarian massal yang dipicu sama rasa putus asa. Sampai akhirnya kita tiba di tanggal 13 Agustus 1961. Bayangin kalian bangun pagi dan nemuin kota tempat kalian tinggal kebelah jadi dua sama kawat berduri dan dinding beton yang dibangun cuma dalam semalam. Keluarga dan sahabat tiba-tiba terpisah gitu aja. Sejarawan Frederick Taylor nyebut tembok Berlin ini sebagai tindakan paling putus asa dari sebuah rejim yang sebenarnya ketakutan setengah mati sama rakyatnya sendiri. Simbol perang dingin ini kini berdiri kokoh, membelah kemanusiaan. Bagian keempat, Ostpolitik membangun jembatan dialog. Di tengah kebuntuan itu ada secercah harapan. Kanselir Jerman Barat Willy Brandt ngambil strategi diplomasi yang sangat berani yang disebut Ostpolitik. Tujuannya bukan buat langsung ngancurin tembok itu dengan paksa, tapi buat mulai ngobrol. Hasilnya, Perjanjian Dasar 1972. Untuk pertama kalinya, Jerman Barat dan Timur secara resmi saling mengakui sebagai negara berdaulat. Ostpolitik emang nggak langsung runtuhin beton, tapi langkah ini memanusiakan pihak lawan dan ngebuktiin kalau dialog itu seringkali jauh lebih kuat daripada tembok setebal apapun. Kita bergeser ke bagian kelima, runtuhnya tembok ketakutan. Masuk ke tahun 80-an, Jerman Timur ini ibarat bangunan yang kelihatannya kokoh di luar, tapi ternyata kropos di dalam. Ekonomi mereka hancur karena utang yang numpuk dan polisi rahasia Stasi ngawasin warga sampai ke urusan surat-surat pribadi. Tapi, pas pemimpin Soviet Gorbachev mulai ngenalin reformasi keterbukaan, rezim Jerman Timur malah nolak mentah-mentah buat ikut berubah. Akibatnya, rakyat udah muak. Tiap hari Senin mereka turun ke jalan sambil teriak, "Kami adalah rakyat." Mereka benar-benar udah capek hidup dalam ketakutan. Ketegangan ini mencapai titik didih di tanggal 9 November 1989. Dan tahu nggak sih, sejarah dunia itu kadang berubah arah gara-gara satu kesalahan kecil aja. Pas lagi konferensi pers, juru bicara partai, Gunter Schabowski, ditanya kapan aturan kebebasan bepergian yang baru bakal berlaku. Karena dia kebingungan dan kurang persiapan, dia jawab sembarangan. Secepatnya menurut saya mulai sekarang. Yep, satu kalimat gak sengaja yang benar-benar ngubah jalannya sejarah. Gara-gara omongan itu, malamnya sekitar jam 11:30, lautan manusia ngepung perbatasan dan maksa penjaga buat buka gerbang. Dan akhirnya, gerbang itu kebuka. Jutaan orang bebas nyebrang. Coba bayangin euforia malam itu. Perang dingin gak berakhir dengan ledakan nuklir yang selama ini ditakutin banyak orang, tapi ditutup dengan tangisan haru, orang-orang bawa palu godam ngancurin tembok, dan pesta semalaman di atas beton. Rezim itu runtuh bukan karena diserang, tapi karena rakyatnya mutusin buat galin mereka gitu aja. Yang membawa kita ke bagian keenam, bangkit menjadi satu bangsa. Tembok fisiknya emang udah hancur, tapi tugas nyatuin negara yang udah kebelah sekian lama itu rumit banget. Proses diplomasi dan hukumnya ngebut luar biasa. Dimulai dari pemilu bebas pertama di Timur, di mana rakyatnya milih buat reunifikasi. Terus disusul sama perjanjian 2+4 yang secara resmi mengakhiri kendali sekutu atas Jerman. Sampai akhirnya, di tanggal 3 Oktober 1990, bendera hitam, merah, dan emas kembali berkibar di atas gedung Reichstag. Jerman resmi bersatu. Tapi ya euforia itu nggak bertahan selamanya. Realitas ekonomi langsung menghantam. Industri di wilayah timur banyak yang kolaps, dan Jerman Barat harus nombokin biaya yang luar biasa besar buat ngebangun ulang Jerman. Kutipan dari Tony Judt ini ngerangkum semuanya. Secara hukum, persatuan Jerman emang terjadi dalam semalam. Tapi buat nyatuin pola pikir, ngilangin kesenjangan, dan nyembuhin trauma puluhan tahun, itu butuh waktu, uang, dan kesabaran dari satu generasi penuh.
Nah, ini bawa kita ke akhir dari pembahasan seru kita kali ini. Dari negara yang nyaris hilang dari peta, terbelah selama puluhan tahun, sampai akhirnya bisa bersatu lagi tanpa harus menumpahkan darah. Pertanyaannya sekarang, apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dunia dari negara yang ngebangun masa depannya bukan dari kemenangan perang, tapi justru dari kejatuhannya yang paling kelam? Sebuah pertanyaan yang layak banget buat kita renungin, ya kan? Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.